Di To The Point malam hari ini kita akan bahas soal stop perdagangan orang dengan modus memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nah, kita dihebohkan dengan informasi adanya 20 warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disekap di Mayawadi di Myanmar. Saat ini Kemenlu mendesak otoritas Myanmar untuk mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan 20 warga negara Indonesia tersebut. Kasus lainnya juga bermunculan di berbagai negara, termasuk di Malaysia dan juga di kawasan Timur Tengah. Nah, kita menuju ke Suriah terlebih dahulu ya, bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Wajid Fauzi. Pak Dubes, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Suriah, Pak Dubes? Alhamdulillah kami sehat. Seluruh keluarga besar KBRI sehat. Amin. Pak Dubes, ini kan kalau tidak salah kasus terakhir ya, yang informasinya sampai di Indonesia, yang di Suriah itu Dede Asia ya Pak? Iya, betul. Nah itu kabarnya bagaimana Pak Dubes? Sekarang Ibu Dede Asia ada di KBRI. Tentu dari segi personalnya, beliau dalam keadaan sehat walafiat, berada di KBRI. Lalu tinggal kasusnya kita bantu untuk selesaikan. Ya, nah itu kasusnya bagaimana? Kita mohon waktu. Kasusnya adalah begini, mereka ini saya akan mulai dulu ya. Ini mungkin silakan, lebih Pak bagus kalau kita kasih backdrop dulu. Ya, silakan. Begini, saya ingin memulai bahwa situasi keamanan dan ketertiban di Suriah itu belum sepenuhnya komplit berhasil ditangani. Karena masih ada 4 provinsi di wilayah Suriah itu yang belum di bawah kendali pasukan pemerintah Suriah. Tetapi 10 provinsi sudah dalam keadaan normal di bawah kendali pemerintah Suriah. Nah, Damaskus, tempat KBRI berada, tempat Ibu Dede Asia itu berada, itu dalam keadaan baik. Nah, terhadap apa yang ada di 10 provinsi yang sudah normal itu, penegakan hukum berjalan. Nah, ingin saya sampaikan bahwa ini sesuai dengan topik hari ini, yaitu tentang pemberangkatan pekerja migran kita secara ilegal. Indonesia mungkin menilai itu pemberangkatan sebagai pekerja yang ilegal, tetapi pemerintah Suriah menganggap itu sebagai kedatangan mereka itu sebagai kedatangan yang legal. Mereka diberi kontrak, mereka diberi izin tinggal untuk bekerja. Oleh karena itu penanganannya juga tidak serta-merta bisa kita minta pulang saja. Oke, nah itu tentang kembali ke Ibu Dede Asia. Kedutaan Besar Republik Indonesia masih merundingkan dengan pihak majikan, dengan pihak agen, dengan pihak otoritas yang memungkinkan bisa membantu kepulangan Ibu Dede Asia. Ya, tapi kondisi Ibu Dede bagaimana sekarang ini, Pak Dubes? Sehat Bapak, sehat alhamdulillah. Sudah kita fasilitasi untuk video call dengan keluarga. Ya. Nah, dari keterangan Ibu Dede, apakah dia juga mengalami seperti yang dialami tenaga kerja ilegal Indonesia kebanyakan disiksa majikan atau lain sebagainya begitu, Pak Dubes? Tidak, Bu Dede itu sakit perut. Di video viral yang dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia mengatakan bahwa itu akibat operasi sesarnya. Kami bawa ke dokter, Pak. Jadi KBRI membawa beliau ke dokter, memeriksakan ke dokter spesialis di sini. Oleh dokter spesialis disebutkan bahwa ada sedikit gangguan di perutnya yang memungkinkan itu sakit, tetapi dipastikan tidak karena operasi sesarnya. Itu sebentar, tapi sekarang sudah dalam keadaan normal, beliau bisa berkegiatan biasa. Ya. Nah, kalau begitu yang harus diselesaikan oleh majikannya di sisi mananya, Pak Dubes? Bapak, sebetulnya mudah, Pak. Kalau dari agen Indonesia mengirimkan uang untuk menebus yang bersangkutan, pulang langsung. Oh, itu kuncinya di situ ya, Pak Dubes ya? Iya, kuncinya di situ. Kenapa, Bapak? Karena di sini mereka tidak dianggap, Bu Dede tidak dianggap ilegal. Dianggap legal, karena ada kontrak begitu ya? Ada kontrak, ada kesepakatan. Bahkan ya, ada satu video yang mungkin tidak beredar, kami memilikinya. Ibu Dede itu menyebutkan bahwa kami bisa melakukan ini sebelum yang bersangkutan masuk ke Suriah. Ini kan agak kontradiktif yang tidak diedarkan kepada
publik yang publik tidak tahu. Jadi permasalahannya sekarang ini pelan-pelan kita selesaikan masalahnya agar keinginan pulang itu dapat terwujudkan dengan tentu negosiasi pelan-pelan, Pak, dengan pihak majikan, dengan agen. Atau kalau mau cepat, Pak, agen di Indonesia segera tebus Bu Dede, kita bisa segera kirimkan beliau kembali ke tanah air. Sudah ada komunikasi belum Pak dengan agennya? Atau agennya tidak ketemu begitu, Pak Dubes? Ini rekan-rekan Kemlu, rekan-rekan di Direktorat Perlindungan Warga sudah menghubungi keluarga, sudah menghubungi pemerintah daerah, polisi dan lain-lain untuk memohon dan memberi penekanan kepada agen untuk turut bertanggung jawab dalam hal ini. Iya, berapa harus ditebus itu Pak Dubes? Jumlahnya Pak? Kurang lebih agen kurang lebih memberi gambaran sekitar 7.000 sampai 10.000, Pak. 7.000 sampai 10.000 nanti kalau detailnya US dollar, mohon maaf. Oh, US dollar ya. Lumayan besar ya, Pak Dubes ya. Itu rata-rata seperti itu, Bapak. Iya. Jadi kalau seandainya dikirimkan uang itu untuk menebus, baru Bu Dede bisa lancar pulang begitu Pak ke tanah air, Pak Dubes? Lancar, Bapak. Yang lain pun juga akan seperti itu. Tidak hanya Bu Dede. Saya ingin sampaikan ya Pak Zaini bahwa saat ini di kedutaan itu nggak cuma Bu Dede, Bapak. Ini ada 33 orang sekarang ngantri, masalahnya kita satu persatu kita selesaikan. Di kota Aleppo juga ada satu, di Latakia ada satu. Jadi persoalan yang dihadapi Ibu Dede bukan satu-satunya masalah yang saat ini sedang diselesaikan atau diupayakan oleh penyelesaiannya oleh kedutaan besar. Kami mohon publik Indonesia, keluarga juga bersabar untuk mengikuti langkah-langkah yang kami ambil. Sekaligus mohon dukungan, semoga langkah yang kita ambil itu segera membawa hasil. Karena sekali lagi ini tidak bisa secara cepat atau secara singkat kita bisa selesaikan. Kecuali ada penebusan yang diberikan atau yang dikirimkan oleh para agen yang memberangkatkan di Indonesia itu. Iya, jadi totalnya sekarang ditangani oleh Kedubes ada 35 begitu Pak, tenaga kerja kita. Betul. Totalnya begitu ya. 35 Pak. Iya. Masalahnya sama Pak, mirip dengan Bu Dedeh begitu. Tidak semua. Ya. Tetapi ada beberapa yang mirip dengan Ibu Dede. Masalahnya begini ya, kembali ke kontrak tadi. Mereka umumnya atau para agen di sini memiliki pengertian bahwa para pekerja migran dari Indonesia itu semestinya bekerja setidaknya 2 tahun atau 3 tahun, tergantung pembicaraan. Yang itu semua tidak diketahui oleh kedutaan. Nah, setelah selesai baru mereka meminta pulang. Tetapi banyak dari yang ada yang datang ke KBRI itu belum sampai 2 tahun, bahkan ada yang hitungan hari, ada yang hitungan minggu. Jadi itu kan kalau ditinjau dari hukum perdatanya ini one prestasi. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang menghambat perjuangan kami untuk melindungi mereka. Kami ingin mencari atau selalu berusaha untuk mencari sisi positif dan kekuatan kita untuk memperjuangkan nasib mereka di hadapan para agen, di hadapan para majikan. Tapi tentu ini Pak Zaini dan para publik Indonesia mohon bisa memahami itu dari kacamatanya orang Suriah. Bahwa dari kacamatanya orang Suriah, agen kita itu one prestasi. Begitu ya, oleh Pak. karena itu sebelum masa kerjanya habis 2 tahun, mereka sudah keluar dari tempat kerjanya, begitu. Persis seperti itu, Bapak. Ya, persis seperti itu. Nah, oleh karena itu yang terjadi adalah tidak cepat itu bisa kita pulangkan karena masalah-masalah tersebut. Nah, kalau cerita dari Bu Dede kan kalau yang kita baca di tanah air ya Pak, katanya kan sebenarnya dia berangkat dari tanah air itu kan mau dipekerjakan di Turki, tapi tiba-tiba dikirim ke Suriah dan dia tidak tahu akan dikirim ke Suriah begitu. Nah, apakah cerita seperti itu sama juga dengan yang lain begitu, Pak Dubes? Ya, mereka menggunakan cerita seperti itu. Untuk Bu Dede khususnya nih ya, agen itu melakukan video call dulu dengan Ibu Dede sebelum Ibu Dede ke Suriah. Dan Ibu Dede di dalam video call itu menurut agen bersedia ke Suriah. Jadi
Ini kebenarannya ini yang harus secara hati-hati kita dalami, yang mana ini yang benar nih. Ya. Tapi apapun kebenarannya, target utama, target akhir kita adalah bagaimana membantu Ibu Dede pulang. Ya, kita tidak mau berkutat di dalam mencari kebenaran. Benar yang mana? Kamu sebetulnya mau atau tidak ke Suriah, atau setuju tidak, itu bukan itu yang kami cari. Tapi yang kami cari adalah bagaimana penyelesaian yang terbaik bagi keinginan Ibu Dede dan juga PMI yang lain yang ingin kembali ke tanah air. Paling lama Pak dari 35 yang ditangani Kedubes ya Pak, yang belum selesai itu sudah berapa lama itu Pak? Ya hitungan bulan Pak, ada yang beberapa bulan sudah ada di KBRI. Ya. Nah ini kan perlu kerjasama berbagai pihak kalau begitu ya Pak Dubes ya, termasuk di tanah air begitu ya. Nah itu bagaimana Pak Dubes kemudian menyampaikan usulan juga kepada pihak terkait di tanah air agar tidak terjadi lagi masalah TKI seperti ini Pak di Suriah begitu Pak Dubes?